Kembali lagi di Melihat Indonesia. Serangan umum 1 Maret 1949. Perang ini adalah sebuah operasi militer penting yang dilancarkan oleh TNI di bawah Komando Jenderal Sudirman. Dalam upaya memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih eksis dan memiliki kekuatan militer yang signifikan. Meskipun Belanda telah melakukan agresi militer kedua dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Latar belakang serangan ini berkaitan dengan upaya Belanda yang ingin membuktikan bahwa mereka telah berhasil menghancurkan kekuatan militer Republik Indonesia. Dengan mengklaim bahwa pemerintah Indonesia sudah tidak ada lagi. Dalam situasi yang sulit ini, pemimpin Indonesia termasuk Jenderal Sudirman merencanakan serangan besar-besaran untuk menunjukkan bahwa perjuangan masih terus berlangsung. Pasukan TNI yang dipimpin oleh Soeharto melancarkan serangan mendadak ke Yogyakarta, yang saat itu sedang diduduki oleh pasukan Belanda. Serangan ini dilakukan pada dini hari dengan tujuan merebut kota tersebut dan menguasainya selama beberapa jam. Strategi ini berhasil dengan baik, di mana pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama sekitar 6 jam, sebelum akhirnya menarik diri secara teratur. Meskipun serangan ini bersifat sementara, dampak psikologis dan politisnya sangat besar, baik bagi Belanda maupun bagi dunia internasional. Meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, serangan ini juga memberikan dorongan moral yang besar bagi rakyat Indonesia yang saat itu sedang menghadapi tekanan besar dari Belanda. Selain itu, serangan ini juga berhasil mempengaruhi opini dunia internasional, terutama di kalangan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Serangan ini membuat Dewan Keamanan PBB semakin mendesak Belanda untuk segera mengakhiri agresinya dan kembali ke meja perundingan. Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi salah satu titik balik dalam perjuangan diplomasi Indonesia yang akhirnya mengarah pada perundingan Roem-Roejen dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Serangan ini juga mengukuhkan posisi Jenderal Sudirman dan Soeharto sebagai tokoh militer penting dalam sejarah Indonesia. Hingga hari ini, serangan umum 1 Maret diperingati sebagai salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan Yogyakarta. Diberi gelar Kota Perjuangan karena perannya yang signifikan dalam peristiwa tersebut. Perang yang ke-8. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro juga dikenal sebagai Perang Jawa, berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830 dan merupakan salah satu konflik terbesar dan paling berdarah dalam serangan kolonial Belanda di Indonesia. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta yang merasa kecewa dengan pemerintah kolonial Belanda atas berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat dan melanggar norma-norma adat. Pemicu utama perang ini adalah pembangunan jalan oleh Belanda yang melewati tanah milik keluarga Diponegoro tanpa izin, yang dianggap sebagai penghinaan besar. Pangeran Diponegoro kemudian memimpin perlawanan besar-besaran yang melibatkan banyak daerah di Jawa dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat yang merasa tertindas oleh kepemerintahan kolonial. Pemerintah kolonial Belanda yang awalnya kewalahan mulai menggunakan strategi benteng sel-sel, yaitu membangun rangkaian benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dan memutus jalur suplai mereka. Taktik ini secara bertahap melemahkan kekuatan perlawanan dan banyak pengikut Diponegoro yang ditangkap atau menyerah. Pada akhirnya perang ini berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 melalui sebuah penipuan oleh pihak Belanda. Diponegoro dijebak dalam perundingan damai di Magelang dan kemudian ditangkap.
Ia kemudian diasingkan ke Makassar, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1855. Meskipun kalah dalam perang, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pahlawan nasional dan simbol perlawanan terhadap penjajahan. Perang yang ke-9. Perang gerilya di Jawa Barat. Perang gerilya di Jawa Barat yang dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 24 Maret 1946. Peristiwa ini terjadi setelah ultimatum yang diberikan oleh pasukan sekutu yang diwakili oleh Inggris yang saat itu menduduki Bandung. Ultimatum tersebut mengharuskan para pejuang Indonesia untuk menyerahkan kota Bandung dan mengkosongkannya karena mereka ingin menjadikan Bandung sebagai markas besar mereka. Dalam situasi yang serba sulit ini, para pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Komandan Divisi Siliwangi Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk tidak menyerahkan kota begitu saja. Keputusan penting pun diambil oleh para pejuang, yakni untuk membumi hanguskan Bandung agar tidak bisa dimanfaatkan oleh pasukan sekutu. Pada malam 23 Maret 1946, penduduk Bandung bagian selatan diperintahkan untuk mengungsi, sementara para pejuang memulai aksi pembakaran besar-besaran. Ribuan rumah, gedung, dan fasilitas penting dibakar hingga kota Bandung berubah menjadi lautan api. Aksi ini bertujuan untuk mencegah sekutu dan Belanda menggunakan Bandung sebagai basis militer mereka. Meskipun tindakan ini sangat merugikan secara materi, namun semangat perlawanan dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ditunjukkan dengan sangat kuat. Kota Bandung yang dijadikan lautan api menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia lebih memilih menghancurkan kota mereka sendiri daripada menyerah kepada penjajah. Peristiwa ini mengundang perhatian internasional dan memperkuat semangat perlawanan di seluruh Indonesia. Meskipun pasukan sekutu berhasil menduduki bagian kota yang tersisa, mereka tidak mendapatkan apa-apa karena kota tersebut sudah tidak ada lagi nilai strategis. Hingga hari ini, peristiwa Bandung Lautan Api diperingati sebagai salah satu simbol keberanian dan tekad rakyat Indonesia dalam melawan penjajah, dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Nah, itu tadi perang kemerdekaan yang ada di Indonesia. Dari berbagai sumber yang ada di Indonesia, perang kemerdekaan juga mengajarkan pentingnya kemandirian sebagai bangsa. Kemerdekaan adalah langkah awal menuju bangsa yang berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri, dan mampu menentukan nasib sendiri. Sekian tayangan Melihat Indonesia kali ini, semoga apa yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan tentang negara tercinta kita ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, salam Indonesia!